Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan, mahasiswa semester 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melaksanakan atau melengkapi tugas PBAK 2021 yang berupa sosialisasi kesehatan dalam ranah gerakan 5M dan juga vaksinasi. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan atau memberikan gambaran terlebih dahulu dan juga sejarah bagaimana virus COVID-19 ini bisa ada, di mana munculnya dan kapan sampai masuk ke negara kita. Baik. Virus COVID-19 ini merupakan virus evolusi dari virus yang sudah pernah ada beberapa saat yang lalu. Nah, kapan awal pertama kali virus ini muncul? Pertama kali virus ini muncul kurang lebih pada akhir tahun 2019. Tempatnya di negara Cina, lebih tepatnya di kota Wuhan. Nah, pada saat itu berita tentang virus yang baru muncul ini tersebar luas ke seluruh penjuru dunia, sehingga menimbulkan kekhawatiran untuk seluruh warga dunia. Bukan hanya beritanya saja yang tersebar, namun virus COVID-19 ini tidak lama juga menyusul untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia, salah satunya masuklah ke negara kita, Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, virus COVID-19 ini pertama kali muncul atau pertama kali masuk di Indonesia itu kurang lebih pada awal tahun 2020. Pada saat itu ada 2 warga Depok yang terinfeksi virus COVID-19. Setelah itu menjangkitlah ke warga Indonesia yang lainnya hingga semakin hari semakin bertambah jumlah kasus COVID-19 ini. Nah, pada saat itu pemerintah pun selalu memikirkan berbagai upaya, berbagai kebijakan untuk menanggulangi resiko terjangkitnya COVID-19 ini. Mulai dari PBSB, sosialisasi gerakan 5M, vaksinasi, dan lain-lain. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan gerakan 5M ini. Untuk teman-teman, apakah semuanya sudah mengetahui apa sih 5M itu? Mungkin sebagian ada yang sudah mengetahui, sebagian juga masih bertanya-tanya, apa sih 5M itu? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan keseluruhan dari 5M tersebut. Yang pertama adalah memakai masker. Kenapa memakai masker? Karena virus COVID-19 dan virus-virus jenis lainnya itu mudah menginfeksi diri kita melalui saluran pernapasan, juga saluran pencernaan. Sedangkan fungsi masker itu sendiri adalah untuk menutupi dari bagian hidung sampai bagian dagu, yang dimana tempat tersebut adalah letak dari masuknya pernapasan juga pencernaan. Memakai masker sendiri itu ada tata caranya, bagaimana memakai masker yang baik dan benar. Nah, dan jika kita memakai masker yang berwarna adalah yang tempatnya di luar. Ketika kita berada di tempat atau daerah dengan angka kasus COVID-19 yang tinggi, kita dianjurkan untuk memakai double masker. Masker yang pertama mungkin bisa menggunakan masker medis, lalu untuk yang kedua menggunakan masker kain, atau juga lebih baik menggunakan masker medis juga. Seperti ini. Atau kalau kita memakainya double, kita pakai 2. Yang ini adalah masker medis, yang satunya bukan masker medis. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya.
Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Selanjutnya, M yang kedua adalah mencuci tangan. Untuk lebih lanjutnya, mari teman-teman ikut saya untuk mencuci tangan. Seperti anjuran dari Kementerian Kesehatan, kita harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Untuk cara-caranya bisa dilihat seperti yang saya lakukan. Setelah kita melewati 6 langkah, kita bilas dengan air bersih atau air mengalir. Selesai. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, pada masa PPKM seperti ini, kita tidak akan terus-menerus berdiam diri di rumah. Ada kalanya kita akan keluar untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Yang mana barang-barang tersebut akan kita dapatkan di tempat-tempat umum, yang di sana juga kita akan bertemu orang yang sama seperti kita, membutuhkan barang-barang tersebut. Nah, untuk mengurangi atau mencegah resiko terjangkitnya virus COVID-19, maka kita dianjurkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Baik, selanjutnya adalah M yang keempat. M yang keempat ini tersinkron juga dengan menjaga jarak, yaitu menjauhi kerumunan. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas sosial. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita semua sangat tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan apapun di luar rumah. Nah, misalnya nih ya, kalau ada yang kangen banget sama temannya, pengen ketemu, mungkin bisa melalui aplikasi meeting online. Seperti Zoom, Google Meet, atau mungkin yang sederhana juga ada video call WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Demikianlah pembahasan seputar gerakan 5M yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas seputar vaksinasi. Berbicara tentang vaksinasi sendiri, vaksinasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi, mencegah dan mengurangi terpaparnya masyarakat Indonesia dikarenakan virus COVID-19. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar masyarakat Indonesia tidak mudah terpapar virus COVID-19. Untuk lebih detailnya, mari kita ikuti video berikut ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat pada tahun 2010 sampai 2015 setidaknya hampir 10 juta angka kematian di seluruh dunia berhasil dicegah oleh vaksinasi. Vaksinasi dapat mencegah beberapa penyakit infeksi dan terdapat beberapa vaksin baru yang memiliki potensi melindungi dari lebih banyak penyakit.
Namun, bagaimana sesungguhnya cara kerja vaksin, termasuk vaksin untuk COVID-19? Dikutip dari laman resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respons tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah melakukan vaksin, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenalinya, serta tahu bagaimana cara untuk melawannya. Vaksin juga akan melindungi diri dan tentu saja melindungi negeri ini dari wabah penyakit. Mari lakukan imunisasi untuk melindungi diri, keluarga, dan masyarakat. Nah, sekarang teman-teman sudah pada tahu kan apa pentingnya mempraktekkan 5M dan juga melakukan vaksinasi. Maka dari itu, mulai sekarang kita semua harus senantiasa menaati prokes 5M dan juga segera melakukan vaksinasi. Salam Indonesia Tangguh. Inilah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ahmad Ridwan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.